Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya, Fahmi Fatur Rahman Yunugroho, akan membuat sebuah video mengenai komunikasi dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Komunikasi yang efektif adalah proses komunikasi di mana maksud, pesan, atau persepsi yang diterima oleh komunikan itu sama persis dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Contoh proses komunikasi yang efektif misalnya seperti komunikasi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa di dunia perkuliahan. Kira-kira dialognya seperti ini. Untuk pelaksanaan UTS mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis, silakan kalian membuat video dengan ketentuan yang telah saya sediakan di Google Classroom. Video tersebut kalian upload ke YouTube, lalu link dari video tersebut kalian cantumkan di dalam form yang telah saya sediakan sebelum tenggat waktu yang telah tertulis di form tersebut. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kami akan membuat dan mengupload video tersebut ke YouTube. Lalu kami akan menyertakan link video tersebut ke Google Form yang telah Bapak sediakan sebelum tenggat waktu yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Sedangkan untuk contoh komunikasi yang tidak efektif, misalnya pada situasi seperti ini. Permisi Mas, mohon maaf, saya mau nanya, alamat gedung TP Unsud di mana ya? Oh, Unsud. Kalau Unsud dari sini Mas silahkan lurus aja ke arah timur sekitar 4 perempatan. Lalu ketika Mas sampai di perempatan keempat, perempatan Kebun Dalem, Mas silahkan ambil kiri ke arah utara dan lurus aja sampai menemui gedung Rektorat Unsud di kanan jalan. Dalam dialog tersebut, sepintas tidak terdengar seperti adanya kesalahan. Namun sebenarnya terjadi mispersepsi atau kesalahan persepsi antara si penanya dan si penjawab. Pada hal ini, penanya sebenarnya bertanya di mana alamat dari gedung TP Unsud. Sedangkan si penjawab menangkapnya, si penanya bertanya mengenai alamat gedung Unsud atau gedung Rektorat Unsud. Yang mana kedua alamat itu sebenarnya berbeda. Dalam berkomunikasi, komunikator tidak selalu dapat menyampaikan pesan yang ada di otaknya dengan lancar kepada komunikan. Banyak hal-hal yang dapat mengganggu proses komunikasi tersebut. Nah, hal-hal yang dapat mengganggu lancarnya proses komunikasi antara komunikator dan komunikan lazim disebut hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi sendiri memiliki banyak bentuk dan jenis. Hambatan komunikasi bisa bersifat manusiawi, bisa bersifat teknis, bisa bersifat semantik, dan bisa bersifat iklim psikologis. Hambatan yang bersifat manusiawi misalnya seperti usia, latar belakang, emosi, persepsi, prasangka pribadi, keterampilan berbicara, dan juga mendengar. Lalu hambatan bersifat teknis misalnya hambatan pada peralatan dan fasilitas yang digunakan saat berkomunikasi. Hambatan bersifat semantik bisa meliputi salah penafsiran. Lalu hambatan yang bersifat iklim psikologis dapat meliputi suasana pekerjaan. Untuk hambatan komunikasi karena faktor keterampilan berbicara, misalnya ketika komunikator terlalu banyak menggunakan filler pada kalimat-kalimat yang diutarakan. Contohnya kira-kira seperti ini. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan yang mana proses tersebut merupakan pertukaran pikiran. Sedangkan untuk contoh lain hambatan komunikasi misalnya dalam hal teknis, yaitu hambatan sinyal saat kita berbicara melalui telepon genggam. Kira-kira seperti ini. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo. 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 Kepribadian unggul dapat berupa
adaptif, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat. Yang kedua, inovatif, memiliki daya cipta yang tinggi. Yang ketiga, dapat berupa visioner atau memiliki pandangan yang jauh ke depan. Lalu ada yang keempat, misalnya komunikatif, itu memiliki kemampuan untuk mengaspirasikan apa yang ada di otaknya dengan jelas dan gamblang. Lalu yang kelima ada curious atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, keenam, itu memiliki daya juang atau tidak gampang menyerah. Salah satu kepribadian unggul yang saya miliki yaitu visioner. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri untuk begin with the end in mind. Karena apabila saya tidak tahu kemana saya akan pergi, bagaimana mungkin saya bisa sampai kepada tujuan saya tersebut? Saya berusaha melihat visi saya dengan logika dan imajinasi. Dengan hal tersebut, saya dapat menjalani kehidupan saya untuk stay on the track terhadap visi yang telah saya anut sebelumnya. Sedangkan untuk salah satu kepribadian unggul yang belum saya miliki, yaitu inovatif. Saya masih terlalu takut untuk mencoba hal-hal baru, dan saya kira saya masih tidak terlalu pede untuk keluar dari apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang. Namun, saat ini dan kedepannya, saya yakin bahwa saya sedang berprogres untuk membenahi hal tersebut. Misalnya dengan memulai kebiasaan-kebiasaan inovatif kecil dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang berbaku pada template yang ada. Terima kasih. Ya, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.